Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, kali ini kami memiliki kesempatan untuk melakukan presentasi terkait program proyek yang sudah kami rancang sebelumnya. Adapun kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, kami berasal dari kelompok H yang beranggotakan Agung Ferdinand, Diah Rahma Fitri, Ilham Juliardi, dan saya Khairil Anhar, lalu ada Saudara Mukhtar. Baik, bisa lanjut ke slide berikutnya. Baik, sebelumnya saya menjelaskan terkait proyek yang akan kami laksanakan, yaitu proyek sistem informasi terkait pengaduan kerusakan jalan yang ada di Provinsi Riau. Untuk latar belakang kenapa kami melakukan proyek ini yaitu adalah perkembangan teknologi yang tidak dimanfaatkan oleh pemerintah sebagaimana mestinya, terkhususnya untuk melayani masyarakat. Masyarakat masih melakukan pengaduan terhadap keluhan itu hanya melalui media sosial atau email. Bahkan pemerintah tidak melakukan sehingga pemerintah tidak mendapatkan informasi secara langsung dan secara detail. Lalu sehingga yang menyebabkan juga sulitnya untuk melakukan pengawasan terhadap keluhan-keluhan yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Baik, berikutnya itu adalah slide batasan masalah. Dalam sistem ini kami hanya mencakup dari provinsi koordinat dari Provinsi Riau melalui Google Maps, dan sistem ini juga tidak melakukan penghapusan data. Lalu sistem ini hanya memberikan informasi dan juga pengaduan terhadap permasalahan kerusakan Jalan Nasional Riau. Data yang dibutuhkan hanya data-data singkat seperti nama pelapor, nomor handphone pelapor, alamat yang merupakan jalan yang rusak tersebut, lalu ada foto bukti kerusakan jalan, lalu ada titik koordinat dari Google Maps terkait jalan yang rusak. Dan website ini membutuhkan koneksi internet dan fitur Google GPS. Tujuan pelaksanaan. Tujuan pelaksananya itu adalah merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem informasi pengaduan permasalahan jalan internasional Riau berbasis website yang diharapkan dapat membantu dalam pengolahan data pengaduan dan keluhan kerusakan jalan nasional di Provinsi Riau. Baik, berikutnya adalah penjelasan UML, Unified Modeling Language, yang akan disampaikan oleh Saudara Mukhtar. Padanya saya persilahkan. Baik, uh, untuk UML itu sendiri di perancangan kami ini membahas 4 UML. Yang pertama itu ada use case, yang kedua itu ada class diagram, yang ketiga ada sequence, dan yang keempat ada activity diagram. Kita masuk ke use case terlebih dahulu. Di use case itu ada 3 peran aktor yang dapat melakukan aktivitas di program yang telah kami buat ini. Yang pertama itu ada admin. Seorang admin itu bisa menambahkan data proyek, terus bisa menambah user, bisa melihat progres proyek, melihat informasi data kerusakan jalan, lalu bisa melihat data proyek. Yang selanjutnya itu ada Satker. Satker itu ada satuan kerja. Dia bisa melihat progres proyek, bisa melihat data proyek, sama bisa melakukan pengeditan pemantauan progres proyek. Sedangkan di masyarakat itu bisa melakukan mengisi form pengaduan, melihat informasi data kerusakan jalan, dan melihat informasi tentang X. Ini adalah kelas diagram yang telah kami buat. Kelas diagram itu ada beberapa halaman. Yang pertama itu adalah halaman utama login, yang kedua itu ada halaman utama masyarakat, login admin, login satker, form pengaduan, halaman utama admin, halaman utama satker, user, data proyek, dan data kerusakan jalan. Selanjutnya itu ada sequence diagram. Di sequence diagram itu ada yang namanya sequence admin. Di sequence admin itu ada admin bisa menambah data user, terus
ada admin bisa juga menghapus data. Next. Yang selanjutnya itu admin bisa melihat data pengaduan yang telah diajukan oleh masyarakat tentunya. Yang selanjutnya itu ada admin bisa melihat data proyek yang mana admin itu sendiri yang menambahkan proyek tersebut. Next. Admin sebelum melakukan uh, yang sebelumnya, admin terlebih dahulu harus melakukan login. Next. Admin juga bisa melakukan tambah proyek, di mana proyek ditambahkan ini nantinya ada hubungannya terkait dengan Satker. Next. Sequence masyarakat. Di sequence masyarakat hanya bisa melihat data pengaduan dan mengisi form pengaduan. Baik, selanjutnya adalah sequential Satker yang merupakan sequential yang dilakukan oleh satuan kerja. Satuan kerja itu pertama kali harus melakukan login, lalu seperti di use tadi, Satker dapat melihat data proyek. Juga Satker dapat mengedit progres yang sudah mereka lakukan terkait proyek yang mereka jalankan. Lalu ada activity diagram. Activity diagram merupakan aktivitas yang dilakukan oleh beberapa aktor termasuk dalam sistem. Berikut dijelaskan dari gambar. Game seri next. Baik, berikut selanjutnya ada demo program sistem informasi terkait pengaduan kerusakan jalan yang akan dilakukan disampaikan oleh Diah Rama Fitri, Ilham Juwari, dan Agung Ferdinand. Untuk tampilan awal website akan ditampilkan dua menu pilihan. Yang pertama untuk menu masyarakat dan kedua untuk login karyawan. Untuk di menu masyarakat, tampilan awal beranda akan berisi laporan-laporan kerusakan jalan yang telah disetujui dan diproses oleh karyawan. Dan bisa melihat detail kerusakan jalan dengan mengklik selengkapnya. Di menu pengaduan, akan berisi form pengaduan kerusakan jalan. Yang harus diisi ialah data pribadi, yaitu nama dan nomor HP dan data jalan, yaitu alamat jalan, foto kerusakannya, dan koordinat yang harus dilihat di Google Maps dulu. Jika sudah submit akan langsung dialihkan ke menu data pengaduan yang berisi data-data pengaduan oleh masyarakat yang telah dikirim. Di menu tentang akan berisi informasi singkat soal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau. Untuk selanjutnya akan diarahkan oleh Diah Rama Fitri. Oke, untuk admin sendiri akan dijelaskan oleh Agung terlebih dahulu. Silahkan Agung. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menu admin. Sudah dijelaskan tadi beberapa oleh teman saya tentang sequence admin yang memiliki hak aksesnya. Pertama, di beranda akan ditampilkan visi misi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau itu sendiri. Selanjutnya ada proyek. Di sini admin bisa menambahkan data proyek yang sudah disediakan. Seperti nama proyek,
yang akan dikerjakan. Lalu alamat jalan rusak yang telah diinput oleh masyarakat itu tadi. Lalu tanggal kontraknya. Lalu nilai kontrak dalam melakukan perbaikan jalan ini. Lalu ada menu kontraktor pilihan dan penanggung jawabnya, serta progres yang telah dilakukan. Lalu bisa menambahnya. Setelah ditambah data proyek, maka Satker akan mengisi progresnya nanti di menu Satker. Selanjutnya ada pengaduan. Di sini admin memiliki hak akses dalam mencetak semua data-data kerusakan jalan yang diinput oleh masyarakat menjadi bentuk file PDF atau di print secara langsung. Lalu admin bisa juga melakukan hapus pada pelaporan kerusakan jalan yang diinput oleh masyarakat. Setelah itu ada menu user. Di sini admin memiliki hak akses tambah data user, edit, dan delete. Pertama, mungkin kita ke edit. Di sini admin bisa mengedit datanya admin atau Satker. Jika sudah terupdate, maka perubahan akan terjadi saat melakukan menu login. Lalu di sini juga admin memiliki akses dalam mendelete user yang terdaftar. Dan admin juga bisa menambah data user yang baru, seperti NIP, nama, username, password, serta levelnya. Maka datanya akan masuk ke data user yang baru. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dia tentang Satker. Oke. Untuk Satker sendiri itu singkatan dari satuan kerja. Nah, satuan kerja di sini menerima job desk dari admin untuk mengerjakan suatu proyek. Di sini Satker melakukan login terlebih dahulu, lalu ditampilkan seperti admin tadi beranda yang berisi visi misi. Lalu di Satker sendiri yang telah dijelaskan oleh Mukhtar tadi, use case tadi Satker hanya bisa melihat data proyek dan mengedit progres yang telah dikerjakan. Nah, ini data yang telah ditambahkan yang akan dikerjakan oleh Satker dari admin tadi yang telah kita buat. Lalu kita bisa melihat detail proyek yang berisi nama proyek, alamat jalan rusak, tanggal kontrak, nilai kontrak, dan kontraktor. Lalu penanggung jawabnya siapa, progresnya tadi masih 0. Lalu di sini kita akan mengedit progresnya itu 40%. Dan itu akan terupdate sendiri di sini dan dilihat di sini progresnya sudah 40%. Dan nanti progres ini juga bisa dilihat oleh admin. Kalau progres ini sudah 40%. Mungkin itu saja demo sistem informasinya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Khairil. Baik, tadi adalah penjelasan terkait rancangan program yang akan kami laksanakan maupun dari prototipe yang sudah kami buat. Mungkin sekian yang bisa kami terangkan. Kami terima kasih atas seluruh perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.